siang Ibu. Siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Meminta apakah boleh meluangkan waktu Ibu untuk wawancara kali ini? Oh ya boleh. Baik, terima kasih. Wawancara akan berlangsung sekitar 5-10 menit ke depan atau lebih. Mohon kesediaan waktunya Ibu dalam wawancara kali ini. Sebelum kita mulai wawancara, saya ingin menjelaskan sedikit tentang maksud dan tujuan dari wawancara ini, yaitu mengenai pendidikan sepanjang hayat yang bertujuan berguna untuk tugas ulangan tengah semester. Baik, perkenalkan, nama saya Dini Anastasia, mahasiswa Universitas Tadulako dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya di program studi bimbingan dan konseling, mata kuliah pengantar pendidikan semester 1. Sebelum saya menanyakan pertanyaan wawancara, izinkan saya menanyakan terlebih dahulu biodata Ibu. Nama Ibu siapa? Saya Eka Putri Jayanti. Baik. Usia Ibu berapa? 38 tahun. Pekerjaan Ibu sebagai apa? Saat ini menjadi dosen di STT Balang Selatan Palu. Latar belakang pendidikan Ibu bagaimana? S1 saya ambil pendidikan agama Kristen, S2 juga saya lanjut ambil pendidikan agama Kristen, dan S3 pun saya linear ambil pendidikan agama Kristen. Wow, sangat luar biasa Ibu. Terima kasih. Berarti sekarang sudah dokter. Iya. Langsung saja kita mulai dari pertanyaan berikut ini. Oke. Yang pertama itu, menurut Ibu, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Pendidikan itu kan sebenarnya harus terjadi terus-menerus, bukan saja ketika kita ada di tingkat pendidikan yang ada di sekolah secara formal. Tapi kan sepanjang hayat itu artinya sampai usia berapapun yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita tetap harus belajar. Belajar dalam hal apa saja, belajar dalam lingkungan keluarga, belajar di sosial, belajar di tempat pekerjaan, atau dimanapun kita bisa belajar. Itu adalah pendidikan sepanjang hayat. Jadi artinya sepanjang hidup itu memang manusia hakikatnya itu harus belajar. Jadi sangat penting pendidikan sepanjang hayat itu. Baik Ibu, berarti pendidikan sepanjang hayat itu sangat penting. Iya, sangat penting. Lanjut ke pertanyaan kedua Ibu, apakah Ibu pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal atau kursus, pelatihan, seminar, dan lain-lain, dan apa motivasinya? Oke, karena profesi saya sebagai dosen memang suatu kewajiban untuk selalu mengikuti seminar-seminar yang dilakukan dalam tatap muka, ataupun sekarang kan zaman teknologi ya, jadi kita bisa mengikuti seminar melalui Zoom atau melalui Google Meet pun bisa dilakukan, dan itu bisa kita lakukan sepanjang kita memiliki kesempatan dan juga bisa meluangkan waktu untuk menambah wawasan. Jadi memang selalu saja pasti ada kesempatan-kesempatan atau meluangkan waktu untuk mengikuti seminar-seminar yang dilakukan di mana saja. Boleh tahu motivasinya Ibu? Motivasinya itu ya harus selalu mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru, harus juga menambah keilmuan kita, menambah pengalaman-pengalaman kita, ada teori-teori atau ada pengetahuan-pengetahuan baru yang selalu menjadi hal yang harus kita ketahui, apalagi hubungan dengan profesi saya. Itu motivasinya. Selain juga menambah ilmu pengetahuan, ya itu juga kita harus lebih lagi meningkatkan diri untuk menjadi lebih baik lagi dengan belajar. Baik, berarti kesimpulannya dari motivasinya Ibu tadi itu kita dapat meningkatkan diri kita lebih Iya, baik lagi. meningkatkan diri lebih baik lagi. Lanjut pertanyaan ketiga Ibu, bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Ibu? Iya, memberi manfaat ya, karena tadi seperti saya katakan tadi bahwa pendidikan kan bukan cuma ada di sekolah ya, tetapi dimanapun
dimanapun kita bisa belajar karena pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan informal ataupun non formal itu kan bisa kita peroleh, contohnya dengan kita belajar untuk menjahit, contoh ya, itu kan bisa menambah kreativitas kita, lalu juga dengan belajar hal yang tidak bisa mungkin kita dapatkan di sekolah, tetapi di luar jalur yang lain bisa kita dapatkan. Jadi itu sangat bermanfaat dan juga menambah pengetahuan keterampilan kita untuk hidup yang lebih baik lagi. Berarti Ibu itu dapat menambah pengetahuan kita untuk menjadi lebih baik. Iya, keterampilan juga bisa bertambah kan kalau kita belajar di luar formal itu. Lanjut pertanyaan keempat. Bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pendidikan sepanjang hayat itu dapat diterapkan sehari-hari itu adalah dengan kesadaran diri bahwa memang belajar itu harus dilakukan sepanjang hidup kita. Kesadaran diri bahwa manusia itu tidak bisa dia hanya mengandalkan pengetahuannya sekarang, karena pengetahuan kan semakin bertambah, lalu juga dunia juga semakin luas, lalu orang-orang juga semakin memiliki pengetahuan baru, ide-ide baru. Jadi memang sepanjang hari, sepanjang saat itu kita harus belajar dalam hal apa saja, dalam hal tadi itu yang keterampilan, dalam hal pengetahuan, atau dalam hal bersosialisasi, mencari korelasi dengan orang lain, kita harus belajar seperti itu. Berarti ya, intinya itu kita harus terus belajar. Harus terus belajar. Baik Ibu, lanjut pertanyaan yang kelima. Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Tantangan terbesarnya adalah motivasi ya, kayaknya seperti itu. Jadi motivasi untuk meningkatkan diri, atau juga karena merasa sudah puas dengan apa yang dicapai sampai saat ini, akhirnya tidak lagi memiliki motivasi untuk mengembangkan diri, sehingga tantangan itu yang harus sebenarnya kita hadapi. Diri sendiri itu kan paling berat tantangannya ya, untuk mendorong diri untuk lebih maju lagi, mendorong diri lagi untuk belajar lagi, mendorong diri untuk tidak puas dengan apa yang dihasil sampai saat ini, dan juga belajar itu memotivasi kita untuk lebih rendah hati lagi. Seperti kan tadi ya, semakin berisi kan dia semakin merunduk. Jadi semakin banyak yang kita ketahui sebenarnya, seharusnya kita semakin rendah hati. Nah, dengan rendah hati itu kita melihat bahwa banyak hal di luar ini, di luar dunia ini bisa kita pelajari bersama. Berarti tantangan itu menurut Ibu Motivasi diri sendiri untuk terus belajar. Baik Ibu, lanjut pertanyaan yang keenam. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Sebenarnya cara mengatasi tantangan tersebut itu tadi yang saya katakan itu ya agak sulit, karena biasanya kalau kita sudah merasa bahwa saya sudah S1 contohnya, atau saya sudah bekerja jadi guru, atau saya sudah bekerja jadi ini, artinya saya sudah puas lah dengan apa yang saya hasilkan, sehingga kita tidak lagi mau maju atau tidak lagi mau memotivasi diri untuk belajar. Padahal kan sebenarnya belajar itu bukan cuma menyangkut hal-hal yang formal, tetapi kan belajar itu adalah ketika kita mau membuka diri dengan pengetahuan, dengan hal-hal yang baru, dengan sosial-sosial yang baru, dengan ilmu-ilmu, ide-ide yang baru, membuat kita semakin lebih lagi. Jadi tantangan itu yang bisa diatasi dengan kita sadar diri bahwa memang hakikatnya memang manusia itu kan hidupnya untuk belajar sepanjang hayat. Jadi intinya Ibu itu kembali ke diri kita sendiri, dan mempunyai kesadaran diri apa yang memotivasi kita tuh. Jadi semakin kita mau belajar, semakin kita merasa bahwa ternyata banyak hal yang saya tidak tahu di dunia ini. Baik Ibu, lanjut pertanyaan. Oke. Apa harapan Ibu terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Harapannya saya sih sebenarnya berharap bahwa pendidikan sepanjang hayat itu menjadi kesadaran diri semua orang, ya, kesadaran diri semua masyarakat Indonesia pada umumnya, bahwa jangan berpuas diri atas apa yang sudah dicapai sampai saat ini.
Jangan juga berpuas diri atas apa yang mungkin diketahui sampai saat ini. Karena ketika kita sudah berpuas diri, maka kita akan menganggap bahwa kita lebih tahu daripada orang lain. Tapi dengan belajar sepanjang hayat itu kita semakin tahu bahwa banyak hal-hal di dunia ini yang sebenarnya kita tidak ketahui. Dan itu akan membuat kita semakin penasaran dan semakin menggali, semakin mencari tahu hal-hal apa saja yang bisa menjadi penambah pengetahuan kita. Jadi harapan saya bahwa perspektif kita terhadap belajar sepanjang hayat itu semakin terbuka lagi, dan kita juga mengetahui bahwa itu adalah kebutuhan kita bersama, belajar sepanjang hayat. Intinya ibu, kita harus merasa cukup. Iya. Tidak puas. Kita harus tidak boleh merasa cukup, tidak boleh hanya berpuas diri. Iya. Ya, kita harus terus belajar untuk kehidupan yang lebih baik lagi, untuk diri kita lebih baik lagi. Baik ibu, kita lanjut pada pertanyaan yang terakhir, yang ke-8. Apa pesan ibu bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Oh ya, pesan untuk Dini ya sebagai mahasiswa bahwa belajar sepanjang hayat itu adalah hal yang harus dilakukan oleh semua orang, bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi juga belajar sepanjang hayat itu bisa diperoleh di mana saja, bukan cuma di bangku kuliah yang seperti saat ini kamu sedang lakukan, tetapi juga ketika kita bergaul dengan mereka yang berbeda, mungkin ketika kita pergi ke tempat yang berbeda lalu melihat hal-hal yang sepertinya itu berbeda dengan kita, itu kita bisa pelajari. Kita pun bisa mencari pembelajaran itu di luar formal, informal maupun non formal, dengan menambah keterampilan yang lainnya. Karena semakin hari ini dunia ini kan semakin luas, semakin global, semakin terbuka banyak kesempatan. Kalau kita hanya berdiam diri saja, hanya mengharapkan yang formal itu saja, tidak membuka diri untuk yang lain, ya maka ini juga nanti akan ketinggalan. Jadi harapannya ya semakin ke depannya lebih belajar lagi sepanjang hayat itu di mana dan kapan saja. Intinya ibu, kita semua harus belajar di mana saja dan kapan saja. Iya, dengan siapa saja. Siapa saja. Baik ibu, demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Saya akhiri dengan ucapan selamat siang. Selamat siang. Kesimpulan dari pendidikan sepanjang hayat yaitu pendidikan sepanjang hayat itu intinya belajar terus tanpa henti dari lahir sampai meninggal, bukan cuma di sekolah tetapi juga dari pengalaman sehari-hari, buku, internet, dan interaksi dengan orang lain. Tujuannya supaya kita bisa terus berkembang jadi orang yang lebih baik dan bisa menghadapi perubahan zaman dengan lebih siap. Jadi, jangan pernah berhenti belajar ya.